KPK akan mengkaji penerapan aturan Undang-Undang BUMN yang baru dalam aspek penegakan hukum terkait jajaran direksi yang tidak lagi tergolong dalam penyelenggara negara. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyatakan KPK akan mengkaji Undang-Undang BUMN dalam penindakan hukum terkait praktik korupsi di BUMN. Kajian dilakukan untuk melihat penerapan aturan dalam penegakan hukum yang bisa dilakukan KPK. KPK juga akan memberikan masukan kepada pemerintah, termasuk Presiden Prabowo yang berkomitmen menutup celah korupsi dan kebocoran anggaran. Kalau memang saat ini bukan merupakan penyelenggara negara yang bisa ditangani oleh KPK, ya tentu KPK tidak bisa menangani. Nanti bagaimana nanti upayanya? Nah ini kenapa saya sampaikan perlu kajian? Tentu ini pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto kan menginginkan yang pertama meminimalisir atau menghilangkan adanya kebocoran anggaran. KPK tentu akan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah Bapak Prabowo Subianto, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu diperbaiki. Tentunya hal ini menjadi salah satu concern KPK ya, termasuk salah satunya Undang-Undang BUMN. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi soal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menyebut direksi maupun komisaris perusahaan plat merah itu bukan lagi penyelenggara negara seperti dalam aturan lama dan dinilai KPK tidak bisa lagi cawe-cawe menangani kasus dugaan korupsi di BUMN seperti selama ini. Jokowi bilang semua yang berkaitan dengan korupsi justru bisa diproses. Semua yang berkaitan dengan korupsi itu bisa diproses. Baik itu pemerintah, baik itu BUMN, baik itu sektor swasta. Jelas kalau itu. Undang-undang terbaru BUMN yang disahkan 24 Februari 2025 dalam pasal 3X ayat 1 menyebutkan bahwa organ dan pegawai badan bukan merupakan penyelenggara negara. Kemudian pada pasal 9G disebutkan juga bahwa anggota direksi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Dan sebenarnya saudara, KPK selama ini sudah menangani sejumlah kasus korupsi di BUMN. Di antaranya ada kasus mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan yang didakwa merugikan keuangan negara sebesar 1,77 triliun rupiah lebih. Dan Karen divonis 9 tahun penjara dan denda setengah miliar rupiah dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Juni tahun lalu. Kasus lainnya adalah mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Amir Syah Sattar yang didakwa menerima suap 5,8 miliar rupiah dan sejumlah mata uang asing lainnya dalam kasus pengadaan pesawat. Amir Syah Sattar divonis 8 tahun penjara dan uang pengganti 2,1 juta dolar Singapura. Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut meski bukan penyelenggara negara, pegawai BUMN yang korupsi tetap bisa diproses hukum oleh KPK. Erick berdalih saat ini bersama KPK merumuskan batasan korupsi keuangan negara dan korporasi. Hanya kalau kasus korupsi mah ya tetap aja di penjara. Nggak ada hubungannya lah. Kalau pihak yang melakukan kasus korupsi tidak ada hubungan dengan isu payung hukum bukan penyelenggara ya korupsi ya korupsi. Nggak ada hubungannya. Ya. Kalau korupsi ya korupsi. Berarti KPK tetap bisa masukkan Pak? Ya kalau korupsi ya korupsi, nggak ada hubungan dengan penyelenggara negara atau tidak penyelenggara negara. Itu kan jelas. Kalau korupsi jelas. Yang sedang justru saya dengan KPK dan pihak kejaksaan mendefinisi ya seperti apa yang namanya kerugian negara atau kerugian korporasi. Lalu apa saja dampak hukum ketika organ pegawai badan, komisaris hingga Dewan Pengawas BUMN yang tidak lagi menjadi penyelenggara negara? Kami akan bahas bersama Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2019 Laude Muhammad Syarif. Dan bergabung juga anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Hasbiallah Ilyas. Selamat malam Pak Laude, Pak Hasbiallah. Selamat malam. Iya,
Saya ke Pak Laude dulu nih. Pak Laude, kita semua paham korupsi tetap bisa diusut KPK sebenarnya. Tapi dengan adanya undang-undang baru BUMN ini, bagaimana dengan gratifikasi mereka yang tidak digolongkan lagi sebagai penyelenggara negara? Misalnya ada gratifikasi atau kewajiban LHKPN, berarti mereka nggak wajib lagi dong kalau gitu. Ya, itu juga agak salah sebenarnya, karena memang semua tindakan korupsi itu bisa diusut oleh aparat penegak hukum. Tapi kalau kewenangan KPK itu terbatas. Nomor satu dari segi jumlahnya kurang-kurangnya 1 miliar atau lebih. Yang kedua yang terlibat adalah harus penyelenggara negara. Dan penyelenggara negara itu ada definisinya sendiri. Seperti itu. Jadi memang dari dulu KPK itu tidak bisa misalnya kepala desa. Dia bukan penyelenggara negara. Jadi boleh ditangani oleh polisi, bisa ditangani oleh kejaksaan. Nah, seperti itu. Tetapi KPK nggak boleh karena mereka bukan penyelenggara negara. Pak Laude, mohon maaf, saya potong sebentar. Mohon maaf sekali karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib. Kita akan bahas lagi sesaat lagi setelah kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan saya akan kembali mempersilahkan Pak Laude untuk melanjutkan penjelasannya tadi, terutama soal dengan adanya undang-undang BUMN yang baru ini, bagaimana soal LHKPN dan juga gratifikasi. Silakan Pak Laude. Ya, jadi melanjutkan yang tadi bahwa memang semua tindakan korupsi itu bisa bisa diusut oleh aparat penegak hukum. Tapi kewenangan KPK itu terbatas. Dari segi objek maka dia harus 1 miliar atau lebih. Sedangkan dari segi pelaku dia harus ada unsur penyelenggara negaranya. Jadi kalau misalnya kepala desa korupsi, itu tidak bisa ditangani oleh KPK itu. Kalau tidak ada unsur penyelenggara negaranya seperti itu. Oleh karena itu undang-undang BUMN yang baru itu banyak membawa konsekuensi. Nomor satu, itu bisa dipertanyakan apakah KPK masih punya kewenangan untuk menjerat atau menginvestigasi, menuntut BUMN, pejabat BUMN yang dulu dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Tapi saya juga, ya silakan. Apakah masih bisa untuk diminta menyetorkan LHKPN misalnya, karena itu kewajiban hanya diberikan juga kepada penyelenggara negara dan aparat penegak hukum seperti itu. Jadi memang undang-undang BUMN yang baru ini perlu kita timbang-timbang lagi. Dan menurut saya tadi itu ada komentar Pak Presiden dan Menteri BUMN, Presiden Jokowi bukan Presiden ke-7 kita, mengatakan bahwa kalau korupsi harus ditindak, baik itu pejabat maupun swasta seperti itu. Saya setuju itu. Masalahnya di Undang-Undang Tipikor kita itu belum ada korupsi belum ada pasal khusus tentang korupsi di private sector. Seperti itu. Beda dengan di Amerika, di Singapura, di Malaysia bahkan. Jadi kalau di antara swasta pun kalau saling menyuap misalnya itu juga dikategorikan sebagai oleh karena itu ini tugas Pak Hasbila dan teman-teman ini untuk melakukan. Nah kalau gitu saya tanyakan juga nih. Saya tanyakan ke Pak Hasbila. Pak Hasbila sebagai penyusun undang-undang, kita melihat undang-undang BUMN yang baru tentu saja bertolak belakang dengan undang-undang tindak pidana korupsi yang sebelumnya juga sudah direvisi. Banyak kalangan yang menganggap bahwa ini pengebirian terhadap tindakan korupsi. Gimana ini ke depannya? Ya memang begini Mas, ini menjadi sorotan undang-undang baru nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN, bahwa kok direksi dan komisaris BUMN bukan bagian dari penyelenggara negara. Tapi kan hari ini belum selesai. KPK masih dalam pengkajian dan juga MK sedang menguji material. Masih kita lihat gimana ke depannya. Saya
agak rancu soal ini. Kebetulan saya bukan di balik ya. Ya. Kalau BUMN bukan bagian dari bukan pejabat negara, konsekuensinya bahwa tidak bisa ditindak kalau melakukan korupsi. Bagaimana bertindak kalau mereka melakukan korupsi yang dianggap swasta? Harus diingat bahwa dana dari BUMN itu, misalnya Garuda, atau hampir semua yang ada BUMN, itu hampir setiap tahun uang negara itu dikucurkan untuk penguatan bisnis Garuda. Misalnya Garuda sekarang hari ini mau collab, bisa dikatakan udah mau collab berapa? Berapa banyak pesawat-pesawat Garuda yang hari ini tidak bisa terbang misalnya. Nah ini bagaimana? Mau tidak mau untuk menyelamatkan itu kan pakai uang negara, pakai uang rakyat. Nah ini yang mesti kita lihat nanti uji materi di Mahkamah Konstitusi, MK, dan juga kita lihat nanti pengkajian di KPK. Ya tapi betul, kalau swasta juga bisa dihukum kalau melakukan korupsi. Tapi KPK ada hak. KPK kan harus penyelenggara negara, kan seperti itu yang tadi dikatakan. Nah, itu yang harusnya berarti harusnya diperkuat juga dari pembuat undang-undang gitu, supaya jeratan terhadap siapapun yang melakukan korupsi. Ya kalau kata Pak Laude tadi setuju dengan pernyataan Presiden ke-7 kita Pak Jokowi, saya juga setuju gitu. Tapi ya itu tadi, apakah juga DPR punya ada pembahasan? Kalau tadi dibilang katanya Pak Hasbellah tidak di legislasi, tapi kan tidak di badan legislasi. Tapi kan di Komisi 3 juga seharusnya dari awal ada nyering untuk bahasan itu. Nah itu kenapa bisa lolos begitu pembahasan itu awalnya? Oh begini Mas, ini kan bukan hanya satu partai atau dua partai. PKB sendiri gimana? Harus kesepakatan bersama nanti. Nah ini juga kan belum selesai menurut saya. Masih ada uji materi di MK dan juga masih pengkajian di KPK. Kita lihat semua. Dan saya yakin kalau ini terjadi, bahwa jangan terjadi bahwa bukan komisaris dan direksi BUMN bukan pejabat negara. Yang saya takutkan, yang saya agak takutkan, KPK tidak bisa bertindak apa-apa. Dan hal ini kekhawatiran kita semua kalau itu memang. Ya, Pak Laude, saya juga ingin bertanya agak helikopter view sebenarnya. Berdasarkan pengalaman Anda yang pernah memimpin KPK juga, apakah revisi Undang-Undang BUMN ini merupakan kelanjutan dari upaya pelemahan KPK atau seperti apa? Apa yang terjadi? Karena pada tahun 2019 revisi Undang-Undang KPK juga dikatakan ini melemahkan upaya tindakan pemberantasan korupsi, Pak Laude. Ya, mungkin saya kurang tahu persis ya, tetapi saya ingin menjawab apa yang saya ketahui. Nomor satu, bahwa sebenarnya ini sudah diuji di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014. Apakah keuangan BUMN itu terpisah dari keuangan negara? Dalam putusannya dikatakan bahwa itu adalah keuangan BUMN adalah merupakan bagian dari kekayaan negara yang karena dia bersumber dari keuangan negara. Oleh karena itu maka sebenarnya undang-undang yang dibikin sekarang ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau memang ada yang menguji materi di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi tidak berubah pemikirannya, harusnya undang-undang ini dibatalkan. Nomor dua, dari helikopter view saya, itu memang kita harus membedakannya. Bahwa BUMN karena dia berusaha, maka dia tidak selalu harus untung, dia boleh juga rugi. Tetapi yang saya pahami selama saya di KPK, kerugian negara yang dikenakan kepada pejabat BUMN itu misalnya itu selalu memang bukan bukan kegiatan bisnis yang yang sah. Contohnya ya Emir Satar Garuda waktu itu dia memang minta kickback dari Rolls Royce yang dikirim ke perusahaan Connaught International Limited. Jadi Garuda membeli mahal
mesinnya, mesin pesawat, habis itu kelebihan bayar itu dikembalikan ke dia. Dan ini banyak terjadi di Krakatau Steel. Jadi banyak anggota BUMN bilang, wah ini kalau bagaimana dengan business judgment rule seperti itu? Boleh harusnya seperti itu, tetapi yang ditangani KPK yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara pasal 2 pasal 3 Undang-Undang Tipikor pasti bukan proses bisnis yang benar. Bisnisnya, ya. Bukan proses bisnis Tapi yang benar. apapun yang Selalu menimbulkan ada suap, selalu ada kickback, ada suap. sehingga menimbulkan kerugian. Betul. Oleh karena itu saya pikir agak keterlaluan kalau seandainya Undang-Undang BUMN ini menghilangkan seakan-akan ingin menjauhkan diri atau memisahkan diri dari rezim itu agar tidak bisa disentuh oleh KPK. Nah, kalau gitu saya terakhir ke Pak Hasbiallah. Pasti Anda sebagai anggota parlemen, solusi dan komitmen politik untuk supaya hal ini, jadi kita juga tidak bisa mengandalkan putusan MK juga, tapi kan DPR juga sebagai pembentuk undang-undang punya tanggung jawab yang sama untuk bisa memunculkan solusi dan komitmen politik. Bagaimana, Pak Hasbiallah? Solusinya begini, menurut saya BUMN harus bersih dulu. Misalnya hari ini, contoh Garuda dibanding perusahaan swasta, misalnya salah satu perusahaan swasta, penerbangan swasta, selalu untung. Kenapa Garuda rugi? Kecuali BUMN sudah bersih dari korupsi, tidak masalah undang-undang ini diterapkan. Makanya kita membutuhkan yang namanya MK, undang-undang materi uji materi di MK seperti itu. Kalau hari ini saya agak pesimis ya. Berarti memang kesimpulannya undang-undang BUMN yang sekarang ini ya mengesampingkan undang-undang KPK yang sebenarnya sudah on the track begitu ya. Siapapun ya, tadi kata Pak Jokowi sebagai presiden ke-7 kita sebelumnya pernah juga memimpin negara ini 2 periode, bahwa siapapun apapun kalau memang ada tindak pidana korupsi harus dijerat begitu, tidak terkecuali BUMN. Ini yang harus kita perbaiki sama-sama. Begitu ya kurang lebih Pak. Tapi pondasi hukum yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu betul. Tapi pondasi hukumnya sudah ada atau belum? Nah itu kalau memang itu yang penting. Saya mohon maaf menjelas sedikit itu silakan. bahwa Terakhir Pak Laude. Pak Presiden Prabowo juga kemarin berpidato bahwa akan memberantas korupsi. Itu komitmen pemerintah. Ya, itu komitmen pemerintah. Oleh karena itu undang-undang ini seakan-akan kayak anomali. Nah, kalau mau sebenarnya komitmen pemerintah, nomor 1 kita memiliki undang-undang perampasan aset. Nomor 2 kita memiliki revisi undang-undang Tipikor untuk memasukkan misalnya korupsi di sektor swasta, menyuap publik asing, illicit enrichment dan lain sebagainya. Sehingga bisa kita lengkap sebagai dasar hukum. Jadi semoga ini harapan Pak Ilyas ini jangan sampai anomali lah ya. Kalau memang komitmen pemerintah kemarin ingin memberantas korupsi, lalu juga ingin mencegah kebocoran anggaran, ya komitmennya harus benar-benar diwujudkan, tidak malah jadi anomali seperti sekarang, mengubah undang-undang BUMN yang mana anggota BUMN ataupun direksi tidak menjadi penyelenggara negara. Itu kan sangat bertolak belakang dengan misi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Baik, terima kasih, semoga ada solusi dalam waktu dekat. Pak Laude dan juga Pak Hasbiallah telah berbagi perspektifnya malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi Bapak-Bapak.